Selamat datang dalam mata kuliah ergonomi bersama saya, Titian Sarihati, sebagai salah satu tim teaching mata kuliah Faktor Manusia dan Ergonomi. Kita masuk pada materi kelima dari mata kuliah ergonomi. Judul dari materi ini adalah Analisa Kegiatan Manusia dalam Private Space mengacu pada Human Centered Design. Materi ini akan dibagi menjadi 7 pokok bahasan dan studi kasus yang diambil untuk topik ini adalah perancangan apartemen. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama tentang pengertian private space. Private space dalam konteks arsitektur adalah sebuah ruang yang tidak bisa diakses dengan mudah oleh orang lain. Private space pada hunian rumah tinggal biasa akan berbeda pada hunian apartemen. Sebelum kita membahas apa yang membedakan space pada hunian rumah tinggal dan apartemen, mari kita bahas atau pahami lebih dahulu apa itu public space dan juga private space. Public space adalah ruang sosial yang secara general terbuka untuk semua orang. Jalan, alun-alun, taman, dan pantai secara tipikal termasuk dalam public space. Bangunan komersial yang dibuka untuk publik seperti perpustakaan juga merupakan public space. Meskipun tidak dianggap sebagai ruang publik, bangunan atau properti milik pribadi yang terlihat dari trotoar dan jalan umum dapat mempengaruhi landscape visual publik. Sedangkan private space adalah wilayah yang mengelilingi seorang yang secara psikologis dianggapnya sebagai miliknya. Kebanyakan orang menghargai ruang pribadinya dan merasa tidak nyaman, marah, atau cemas ketika ruang pribadinya dirambah. Mengizinkan seseorang memasuki private space dan memasuki private space seseorang adalah indikator persepsi hubungan antar manusia. Kita bisa perhatikan ilustrasi lingkaran zona berikut. Ada zona intim yang diperuntukkan bagi kekasih, anak-anak, dan anggota keluarga dekat. Kita bisa lihat pada lingkaran warna merah. Ada zona lain yang digunakan untuk percakapan dengan teman, mengobrol dengan rekan, dan dalam diskusi kelompok. Kita bisa melihat pada personal space warna orange. Unit lebih lanjut disediakan untuk orang asing, kelompok yang baru dibentuk, dan kenalan baru. Kita bisa lihat pada lingkaran berwarna hijau. Kemudian pada zona keempat digunakan untuk pidato, ceramah, dan teater. Dan zona publik adalah kisaran yang diperuntukkan bagi audiens yang lebih besar. Pada rumah tinggal biasa, teras dan ruang tamu termasuk dalam ruang semi-publik. Halaman rumah merupakan area transisi yang membatasi rumah dengan area publik seperti trotoar, badan jalan, dan ruang terbuka hijau. Private space pada rumah tinggal biasanya terdiri dari area kamar tidur, kemudian ruang dapur, dan area lain selain ruang tamu. Sedangkan private space pada hunian apartemen mencakup keseluruhan ruang. Hal tersebut dikarenakan hunian apartemen bukan merupakan hunian yang bisa diakses semua orang, bahkan pada area koridornya. Dalam kasus hunian biasa hampir sama dengan area teras. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hunian apartemen merupakan hunian yang bersifat private atau privat. Untuk itu, perancangan apartemen perlu perhatian khusus terkait privasi pengguna, terutama untuk apartemen tipe studio yang ruang tidur dan ruang santainya tidak dibatasi oleh partisi. Dalam perancangan apartemen, sebisa mungkin ketika pintu apartemen terbuka, tidak langsung perlihatkan ruang dalam. Penjagaan tingkat privasi pada apartemen dilakukan karena apartemen tidak memiliki area carport, taman, bahkan pagar seperti pada hunian biasa, sehingga pintu utama perlu pertimbangan yang matang
agar pengguna di dalamnya rasa nyaman dalam berkegiatan. Berikut adalah beberapa tautan, buku, dan jurnal yang dapat kalian pelajari untuk lebih memahami tentang private space dan perbedaannya pada setiap jenis bangunan. Selanjutnya, penjelasan tentang pengertian apartemen akan kita pelajari pada pokok bahasan yang kedua. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya.